Santapan Harian Minggu 22 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-39. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami merindukan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Yeremia 39 ayat 1-10. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sarezer, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebusyahban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Sahabat Santapan Harian, sangatlah tragis. Raja yang harusnya tampil berperang di garis depan harus lari mengendap-endap. Naasnya, usaha penyelamatan diri Raja Zedekia harus diakhiri dengan anak-anaknya dibantai, matanya dibutakan, dan dirinya dijadikan tawanan di negeri orang. Sementara Yeremia, nabi yang ia tindas, justru mendapat kebebasan. Bahkan Ebed Melech, hambanya, juga dilepaskan. Begitu rapuhnya kekuasaan yang dibangun manusia dengan lobi-lobi politik yang tampak sakti.
Mereka percaya ketika mereka punya banyak koalisi dan relasi, mereka akan aman. Inilah keyakinan Raja Zedekia. Dan demi keyakinan ini, banyak hal yang harus dikompromikan, seperti penyembahan berhala yang berakibat kemerosotan moralitas di seluruh negeri. Padahal arti nama Zedekia adalah Yahweh itu kebenaran. Sejatinya dirinya sudah dibutakan oleh kekuasaan sejak lama. Kisah terakhir yang tragis ini hanyalah meneguhkan apa yang telah lama terjadi. Yeremia yang tidak buta dan jelas melihat kebutaan Zedekia justru dianiaya dan dibungkam supaya tidak bersuara. Tetapi pada akhirnya Yahweh, Sang kebenaran sejati, akan menunjukkan siapa yang buta dan siapa yang melihat. Bahkan ia menyebut Ebed-Melech, orang asing yang bersimpati terhadap pemberita kebenarannya, sebagai orang yang percaya. Jadi, kebenaran bukan berarti sesuatu yang banyak diyakini orang ataupun yang dinarasikan kekuasaan. Di dalam kekuasaan yang jahat, selalu ada suara-suara kebenaran yang dibungkam. Dan bukankah suara Allah adalah suara kebenaran? Barang siapa mendengar suara ini, mereka melihat. Tetapi yang tidak mendengarnya sekalipun melihat, sejatinya mereka adalah orang-orang buta. Mari meminta Tuhan untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran. Janganlah demi kekuasaan kita rela mengkompromikan iman. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tinggal dalam dunia yang buta, tetapi sejatinya kitalah yang melihat, karena Tuhanlah yang menentukan siapa yang buta dan siapa yang melihat. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan seluruh jalan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kekhawatiran kami semua Engkau tanggung di dalam tangan kasih-Mu. Pun jalan di depan kami Engkau yang mengaturnya. Di dalam nama-Mu Kristus kami berserah. Amin.